Halo, selamat siang. Yang Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Maaf kalau kakak ganggu waktunya sebentar ya. Sebelumnya, perkenalkan kakak Latifa Arfatunisa, biasa dipanggil Latifa, kakak dari UIN Salatiga dengan program studi Tadris IPA. Nah, di sini kakak mau mewawancarai adik sebentar. Apakah boleh? Boleh. Kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Nala Syifa, sering dipanggilnya sih Nala. Ngomong-ngomong, adik dari mana? Aku asli Kediri, tapi aku mondok di Darul Ulum. Oh, yang di dekat itu Man 1 Semarang ya? Iya. Kira-kira mondoknya udah berapa lama? Udah 5 tahun ini. Udah lama berarti ya? Kalau kakak dengar-dengar nih ya, dari guru BK, kakak dapat laporan kalau adik itu sering membolos. Kemudian katanya sering berangkat ke sekolah juga telat juga. Apakah benar? Bener. Nah, jadi apa sih alasan adik yang membuat adik itu sering membolos sekolah? Kurang suka sama pelajarannya. Terus kalau di sekolah tuh ngantuk. Kan di pondok udah ngaji kitab sampai malam. Jadi kalau malas banget gitu sekolah, enaknya ke pondok, tidur, nyuci baju. Kakak ngerti kok. Tapi dengan membolos itu sebenarnya bukan solusi yang tepat kalau adik ngantuk nih. Jadi kan sebenarnya adik itu kurang tidur. Nah, adik juga di pondok. Nah, seharusnya itu kalau bisa, kalau udah selesai kegiatan di pondok ngaji itu ya, sebaiknya adik itu langsung tidur atau enggak mengerjakan tugas terlebih dahulu, kemudian langsung tidur, nggak buat bercanda-bercanda sama teman apa gitulah, ya nggak, maksudnya yang nggak penting gitu loh. Jadi adik harus bisa memanage waktu dengan baik, kan juga di pondok kan ya. Nah gitu. Terus kalau tadi juga alasannya apa, ikut-ikut teman. Apa itu ikut-ikut teman? Harusnya di sini itu adik harus punya pendirian sendiri gitu loh. Jangan membolos, kan itu kan hal yang nggak baik ya. Jadi kan harusnya solusinya kalau bisa itu jangan membolos gitu loh. Karena kan selain waktunya juga berharga sebenarnya buat belajar, itu malah sia-sia gitu aja loh. Nah kemudian yang selanjutnya kan nanti katanya adik juga sering berangkat telat. Nah alasannya sebenarnya apa sih? Habis kan ngaji, terus habis ngaji kan masih bersih-bersih roan, terus masih antri kamar mandi lama gitu. Terus nanti sampai sekolah masih dimarahin, nanti kalau alasannya gini nggak dipercaya. Jadi kan tuh kayak timbul rasa malas banget sekolah gitu loh kak. Kayak enak banget di pondok daripada di sekolah. Jadi penyebab utamanya karena antri mandi lah, itu harus bersih-bersih pondok dulu lah, atau apalah gitu ya. Jadi kalau di sini kita itu sebenarnya membolos dan berangkat terlambat itu hubungannya sama memanage waktu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menggunakan waktu sebaik mungkin agar kita itu bisa disiplin. Contohnya seperti tadi kan alasannya kalau mandi itu harus antre. Nah jadi adik harus kalau bisa itu bangunnya lebih awal supaya nggak antre gitu loh. Jadi nanti kalau habis ngaji kan sarapan terus langsung bisa berangkat sekolah. Nah gitu, mungkin
itu saran dari kakak sih ya. Kemudian kakak juga ingin memberikan solusi. Di sini kakak menggunakan pendekatan behavioral untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama-tama, adik bisa membuat jadwal yang bisa diterapkan adik di kesehariannya, seperti habis bangun tidur itu ngapain, terus kegiatan selanjutnya seperti terus mandi, ngaji, terus berangkat sekolah gitu. Jadi kegiatannya itu terjadwal gitu, jadi semuanya terlaksana dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, adik bisa mencoba untuk membuat target belajar yang jelas dan bisa terukur. Contohnya saat kenaikan kelas itu loh, tes kenaikan kelas, adik harus belajar dengan rajin. Tujuannya supaya bisa mendapatkan peringkat 3 besar gitu. Jadi adik bisa dengan adanya hal tersebut, adik bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terus bisa dilakukan dengan dukungan dari orang tua juga, seperti adik, kalau saya nanti dapat peringkat 3 besar, saya pengen ini bu, gitu juga bisa. Kemudian yang ketiga, jika kan tadi adik merasa bosan dengan pelajaran ya, mungkin itu adik bisa menggunakan metode belajar yang lain, seperti lebih aktif lagi dalam diskusi, sehingga apa yang adik belum tahu itu bisa ditanyakan ke teman-temannya, atau enggak langsung sama gurunya, itu juga bisa. Kemudian yang selanjutnya, di sini kan tadi adik motifnya bisa jadi ikut-ikutan temen gitu. Nah, seharusnya adik itu bisa menanamkan prinsip dalam diri sendiri gitu. Jadi kalau adik punya prinsip kan nggak ikut-ikut teman lain, apalagi ikutnya itu dalam hal yang buruk gitu loh. Nah, dengan adanya prinsip tersebut itu bisa mengarahkan kita ke perilaku yang lebih baik lagi gitu. Nah, di sini adik sudah paham? Insya Allah. Nah, selain itu kakak juga ingin mengangkatkan adik bahwasannya membolos itu tidak hanya berdampak pada kayak pendidikan kita gitu loh, tetapi juga bisa memberikan dampak negatif pada masa depan kita. Contohnya kan saat kita membolos, pastinya kita kan ketinggalan banyak pelajaran yang di situ kan kita udah nggak paham, terus kita juga ketinggalan pelajarannya itu kan, ya kayak sayang gitu loh, waktunya itu hanya terbuang sia-sia hanya buat membolos. Padahal kan kalau kita di sekolah kan dapat pelajaran yang bisa dapat ilmu, bisa dapat pengalaman gitu. Kalau kalau kita bolos juga kan kasihan orang tua kita yang udah kayak biayain kita, udah kerja keras buat sekolah kita gitu loh. Nah, di sini adik juga bisa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik dan sehingga nantinya di masa depan itu adik bisa bekerja di sesuai bidangnya. Kan sayang ya waktunya terbuang sia-sianya untuk bolos, dan kita kan butuh ilmu buat buat bekal di masa depan kita gitu loh. Jadi penting bagi adik itu untuk mengubah perilaku itu secepat mungkin gitu loh. Makasih kak sarannya, nanti bisa dicoba, bisa diatur lagi biar bisa jadi lebih baik, biar nggak bolosan.
Nah, bagus kalau gitu. Eh, Adik itu harus mengingat bahwa proses belajar itu penting gitu loh. Kita menjalani hari-hari untuk belajar itu penting untuk eh, masa depan kita, bukan hanya hasil akhirnya nanti begini, tapi prosesnya itu juga jauh lebih penting. Nah, nanti jika ada kendala atau masalah-masalah lain, itu nanti adik bisa konsultasi atau bercerita langsung dengan kakak juga boleh, atau dengan guru BK di sekolahan. Mungkin bisa memberikan solusi yang tepat kalau adik bingung mau ngelakuin apa gitu. Kalau nggak bisa uh, ngomong ke wali kelasnya juga bisa gitu. Makasih Kak sarannya, nanti semoga aku bisa jadi yang lebih baik, bisa nggak bolosan. Yaudah, habis ini harus bisa berubah ya. Yaudah gitu aja dari kakak. Makasih untuk waktunya. Sama-sama. Makasih juga dari kasih saran.